Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saudara-saudara Yusuf lapor kepada ayahnya dan ayahnya merasa terkejut, akan tetapi ayahnya memang sudah tahu kelakuan anak-anak tersebut. Maka ketika anak-anak itu menyampaikan tentang ketidakpulangan Bunyamin, Yakub pun merasa sangat sedih. Dan yang disampaikan oleh anak-anak Yakub ini kepada ayahnya itu persis apa yang telah disampaikannya ketika anak-anak tersebut membawa Yusuf dan tidak kembali lagi. Maka jawaban ayahnya pun sama. Hanya kalian yang menganggap benar pekerjaan ini. Fasabrun jamil, hanya kesabaran yang baiklah, itulah milikku. Yakub menyendiri, Yakub merasa sangat sedih dan ia pun tidak mengeluarkan kesedihannya itu. Dia itu meredam rasa sedihnya, rasa sakitnya. Ia terus menangis, menangis dan menangis. Sudah terjadi tangisnya Yakub ini sejak Nabi Allah Yusuf alaihissalam hilang dari pandangannya, hilang dari pangkuannya. Sepanjang hidupnya Yakub terus menangis karena memikirkan nasib Yusuf. Ketika lukanya Yakub belum hilang, ditambah lagi dengan hilangnya Bunyamin dan tidak kembalinya Bunyamin ke pangkuan Yakub. Maka kesedihan ditambah kesedihan, terus Yakub menangis. Akhirnya matanya sampai putih dan akhirnya matanya buta. Kenapa butanya? Karena terus-menerus menangis memikirkan Yusuf. Ditambah lagi dengan Bunyamin, adik Yusuf yang tidak kembali kepadanya. Dua orang anak yang sangat disayanginya hilang dari pangkuan dan dari hadapannya. Yakub terus bersedih. Tiada hari tanpa menangis dan tiada hari tanpa doa. Waktunya hanya dihabiskan untuk berdoa dan untuk menangis. Orang tua mana yang hatinya tidak luka sangat mendalam ketika dua orang anak kesayangannya hilang tanpa diketahui entah kemana. Pertama Yusuf yang dikatakan oleh mereka dimakan serigala. Kedua Bunyamin yang menurut mereka mencuri. Semua itu dalam akal pikirannya Yakub tidak bisa diterima. Mereka membuat tipu daya menurut Yakub. Sahabat yang dirahmati Allah, karena Yakub setiap hari menangis dan menangis sampai matanya putih, sampai matanya buta dan badannya menjadi lemah, anak-anak itu pun seolah-olah merasa khawatir kepada ayahnya. Wahai ayahku, janganlah engkau selalu bersedih, janganlah engkau selalu menangis, karena kesedihanmu membuat badanmu lemah dan membuat dirimu rusak, wahai ayah. Sehingga engkau binasa dengan kondisi yang seperti ini. Anak-anak tersebut seolah prihatin kepada ayahnya dan mengkhawatirkan kesehatan ayahnya. Ayahnya lagi-lagi hanya bersedih dan menangis. Sehingga pada satu waktu, wahai anak-anakku, coba kalian kembali lagi ke negeri Mesir. Kalian selidiki keberadaan Yusuf dan keberadaan Bunyamin berada di mana. Jangan kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Coba kalian cari kembali dan kalian datangi kembali istana tersebut. Semoga ada informasi terkait keberadaan Yusuf dan saudaranya itu. Maka dengan izin dari ayahnya dan memang diperintahkan oleh ayahnya,
Anak-anak ini pun berangkat kembali ke negeri Mesir. Ketika mereka sampai di negeri Mesir, mereka langsung menghadap kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam untuk minta bantuan Yusuf, terutama urusan pangan. Dan mereka pun memang diperintahkan oleh ayahnya, selain mencari bantuan terkait dengan urusan makanan, dengan urusan pangan, mereka pun diperintahkan untuk menyelidiki keberadaan Yusuf dan saudaranya itu berada di mana. Tetapi keberangkatan dari negeri Kan'an ke negeri Mesir dimanfaatkan pula oleh mereka untuk mendatangi raja kembali dalam rangka mencari ataupun mohon bantuan dari bahan makanan itu. Ketika mereka sampai ke istana, mereka pun menyampaikan halnya kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Wahai Al-Aziz, kami datang kembali kepada engkau dengan membawa tukaran barang yang tidak seberapa, tetapi kami mohon kepada engkau, kami minta untuk diberikan takaran yang cukup. Artinya, meskipun barangnya tidak seberapa, meskipun barang yang dibawa oleh saudara-saudara Yusuf ini tidak sesuai yang diharapkan, dengan barang sedikit itu mereka minta kepada Yusuf untuk diberikan takaran gandum seperti semula mereka datang, yaitu seberat 1 ekor unta. Padahal barang tukaran mereka yang dibawa oleh mereka dari negerinya ke negeri Mesir sangat sedikit dan tidak cukup untuk minta gandum seberat 1 ekor unta itu. Tapi mereka memelas dan mereka bercerita kepada Yusuf terkait kesusahan yang mereka alami. Sehingga mereka bilang kepada Yusuf, kami dalam kondisi yang sangat sulit, kami sedang kesusahan, keluarga kami sedang kesusahan. Sempurnakanlah takaran untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang bersedekah. Kemudian setelah Yusuf mendengar keluh kesah mereka dan mereka minta Yusuf supaya bersedekah kepada mereka karena mereka sedang mengalami kesulitan, maka Yusuf pun berkata kepada mereka. Pada saat itulah Yusuf mulai membuka siapa dirinya yang sesungguhnya. Selama 2 tahun Yusuf menyembunyikan status dirinya dari saudara-saudaranya itu. Sehingga pada saat inilah Allah perintahkan Yusuf untuk membuka siapa dirinya dan terus terang kepada saudara-saudaranya bahwa dirinya adalah Yusuf. Yusuf pun berkata kepada mereka, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Apakah kalian tidak mengetahui apa yang telah kalian perbuat kepada Yusuf dan saudaranya ketika kalian semua dalam keadaan bodoh? Akhirnya Yusuf pun tidak bisa menahan diri dan dia tidak sabar lagi. Dia ingin menunjukkan dirinya, akan tetapi dia juga ingin menyampaikan kepada saudara-saudaranya itu melalui pertanyaan. Kalau kata kita sekarang, apakah kamu tidak tahu semuanya? Apakah kalian tidak ingat bagaimana perlakuan kalian kepada Yusuf dan saudaranya ketika kalian semua dalam keadaan bodoh? Sahabat yang dirahmati Allah, ketika pertanyaan itu muncul dari mulut Yusuf alaihissalam, mereka pun terkejut luar biasa. Sehingga mereka pun bertanya, qala ana Yusuf wa hadha akhi qad mannallahu alaina. Ya, betul sekali bahwa aku adalah Yusuf dan di hadapanku ini adalah saudaraku yang bernama Bunyamin. Qad mannallahu alaina. Allah telah menyelamatkan kami dari kejahatan kalian semua. Kalau kayak kita zaman sekarang didatangi saudara-saudara yang seperti itu, dan saudara-saudara itu telah berbuat jahat kepada kita, menginginkan diri kita meninggal, menginginkan diri kita tidak ada lagi di muka bumi ini, apa yang akan kita lakukan? Tentunya rasa dendam, tidak mau menerima,
dan bahkan akan kita balas perbuatan saudara-saudara kita yang seperti itu. Namun demikian, itu tidak terjadi pada Yusuf. Ketinggian akhlaknya Yusuf, kemuliaan akhlaknya Yusuf yang membuat Yusuf tetap sabar dan menerima mereka dengan tangan terbuka. Luar biasa. Inilah sesungguhnya akhlak Islam, akhlakul karimah yang betul-betul harus dicontoh oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait kemuliaan akhlaknya Yusuf, Rasul pun sampai memuji betapa mulianya akhlak Yusuf. Tidak dendam, dilayani dengan baik, dihormati dengan baik. Ketika dia ditanya, "Ainnaka la anta Yusuf?" Apakah engkau adalah Yusuf? Yusuf pun menjawab dengan tenang, "Iya, saya Yusuf dan ini adalah adik saya yang kalian semua telah menganiaya kami." Dan Yusuf pun melanjutkan pembicaraannya, "Innahu yattaqi wa yasbir." Sesungguhnya Allah telah melindungi orang yang bertakwa dan orang yang sabar. Wa innallaha la yudi'u ajral muhsinin. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Allah Yusuf kepada saudara-saudaranya. Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran ataupun pahala orang yang berbuat baik. Sahabat yang dirahmati Allah, saudara-saudara Yusuf betul-betul merasa terkejut, tertegun luar biasa. Mereka merasa malu dan mereka merasa sangat berdosa. Sehingga apa kata mereka? Qalu tallahi laqad asarakallahu alaina. Mereka berkata kepada Yusuf, "Demi Allah, kami mengakui bahwa Allah telah melebihkan engkau daripada kami. Wa inna kunna la khatiin." Kami mengakui pada hari ini bahwa kami semuanya adalah orang-orang yang bersalah. Kami mohon maaf kepadamu wahai Yusuf. Ternyata engkau masih hidup dan engkau dilebihkan dari kami oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang bersalah. Lalu dengan bijaksananya Yusuf menjawab rasa bersalah mereka. La tasriba alaikumul yaum. Pada hari ini tidak ada lagi cercaan untuk semuanya. Untuk kalian sudah tenang, tidak ada lagi cercaan, makian dan kemarahan untuk kalian. Aku tidak akan membalas kalian dengan perbuatan jahat pula. Ketika kalian melakukan sesuatu yang tidak mempunyai peri kemanusiaan kepadaku dan kepada saudaraku, semua itu tidak aku balas kepadamu dengan perbuatan yang sama. Karenanya la tasriba alaikumul yaum. Tidak lagi ada caci maki dan cercaan pada hari ini. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya yang dahulu telah menganiaya dirinya. Sesudah Yusuf mengatakan tidak ada cercaan hari ini pada kalian, maka ditambah lagi oleh Yusuf dengan ucapan, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Wa huwa arhamur rahimin. Allah maha kasih sayang kepada kita semua. Luar biasa. Siapa yang mempunyai akhlak mulia seperti itu kecuali para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memuliakan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Meskipun seluruh saudara-saudaranya menginginkan Yusuf binasa, menginginkan Yusuf lenyap dari pandangan ayahnya, menginginkan Yusuf sengsara, tetapi idza aradallahu syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah itu menghendaki sesuatu itu terjadi, maka terjadi. Allah berkehendak lain. Allah menginginkan Yusuf mendapatkan kemuliaan sebagai seorang nabi, seorang yang paling tampan di muka bumi, dan sekaligus sebagai seorang raja yang membantu seluruh keluarganya. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika semuanya tahu rahasia terbongkar, maka akhirnya Yusuf pun minta kepada saudara-saudaranya saling berpelukan, saling merangkul seperti saudara yang sudah lama sekali tidak berjumpa. Setelah semuanya saling memaafkan, saling merangkul,
melepas rasa rindu yang sudah begitu lama, maka Yusuf pun minta kepada saudara-saudaranya, wahai saudara-saudaraku, kalian pulanglah kepada ayah dan kalian bawa baju gamisku ini, kalian berikan kepada ayah dan mintalah kepada ayah untuk mencium baju gamisku ini dan meletakkan pada kedua matanya. Insya Allah matanya akan kembali bisa melihat. Itulah yang disampaikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Ketika Yusuf telah menyerahkan baju gamisnya kepada saudara-saudaranya itu untuk diberikan kepada ayahnya, maka saudara-saudaranya ini pulang kembali dari negeri Mesir menuju kampungnya di negeri Kan'an. Dan mereka pun tetap membawa apa yang telah mereka minta, yaitu bahan pangan yang memang sejak awal mereka tujuan utamanya adalah menyelidiki Yusuf dan saudaranya dan sekaligus minta bantuan terkait bahan pangan tersebut. Ketika saudara-saudaranya Yusuf keluar dari istana, berikut dengan kakak pertamanya yang tadinya ditinggalkan dan sekaligus dengan Bunyamin pula, maka mereka berangkat menuju rumah Yakub dan membawa gamisnya Yusuf. Dan nun jauh di sana, yaitu di negeri Kan'an, Yakub sedang termenung. Yakub terus memikirkan keberadaan anak-anaknya, baik anak-anaknya yang masih ada maupun anaknya yang sudah hilang tersebut. Dalam ketermenungannya Yakub itu, Allah menginformasikan kepada Yakub bahwa anak-anaknya akan kembali dengan membawa gamisnya Yusuf. Dan Yakub pun menyampaikan kepada anggota keluarganya yang ada di rumah, "Inni la ajidu riha Yusuf laula antupannidun." Sesungguhnya aku mencium bau aromanya Yusuf. Itu pun jika kamu tidak menganggap aku sudah pikun. Ayahnya ini sudah betul-betul merasa sangat lemah dan merasa sadar diri karena anak-anaknya sudah sedemikian rupa membuat ayah tersebut sakit hati dan bersedih. Maka karena beliau juga sudah sepuh sekali, maka di akhir kalimatnya beliau mengatakan, laula antupannidun, itu pun jika kalian tidak menganggap aku pikun. Kalau istilah kita zaman sekarang, kok tiba-tiba saya mencium aromanya Yusuf ya? Kok saya merasa baunya Yusuf tuh ada di sini? Kurang lebih seperti itu. Tapi Yakub pun melanjutkan, perasaan aku ini pun aku sampaikan kepada kalian jika kalian tidak menganggap aku lemah ingatan atau tidak menganggap aku pikun. Maka karena memang hal yang tidak mungkin menurut anak-anaknya itu, langsung mereka berkata kepada ayahnya, innaka lafi dhalalikal mubin, kata anaknya. Sesungguhnya ayah, engkau itu dalam kesesatan yang sangat nyata. Artinya jangan berangan-angan deh. Enggak mungkin Yusuf ini pulang. Sudah sekian puluh tahun. Masa iya sekian puluh tahun dia akan kembali kepada kita? Jadi ayah jangan berangan-angan. Ayah memang sudah pikun. Ini merupakan kesesatan yang nyata ayah. Kalau ayah sampai berpikir seperti itu. Itulah kurang lebih yang disampaikan oleh anak-anaknya kepada Yakub alaihissalam. Sahabat yang dirahmati Allah. Namun demikian ternyata ketika saudara-saudara Yusuf sampai di rumah ayahnya, yaitu di rumahnya Yakub, langsung mereka menyerahkan gamisnya Yusuf kepada Yakub dan meminta kepada Yakub untuk menciumnya dan meletakkan di matanya. Maka seketika Yakub pun langsung dapat melihat kembali dan anak-anak itu mohon ampun kepada ayahnya. Mereka betul-betul menyesal kepada ayahnya dan mereka pun berkata kepada ayahnya, ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khatiin. Wahai ayah kami,
mohonkanlah ampunan kami kepada Allah, dan kami sesungguhnya adalah orang-orang yang memang telah berbuat salah. Kalau kayak kita sebagai seorang yang zaman sekarang, bukan salah lagi dan durhaka kepada kedua orang tua dan kepada saudaramu. Lalu ayahnya pun berkata dan menjawab permohonan mereka. Sa'astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim, kata ayahnya. Pasti kalian akan aku mohonkan ampun kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Betapa luar biasanya baik Yakub maupun Yusuf ini adalah dua orang Nabi Allah yang betul-betul harus dijadikan contoh bagi umat-umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, maka ketika itu pula anak-anak ini minta kepada ayahnya, karena memang Yusuf minta kepada saudara-saudaranya itu untuk kembali ke istana, membawa ayah ibunya dan membawa saudara-saudaranya semua untuk kumpul bersama Yusuf alaihissalam di kota Mesir, di istananya Yusuf. Ketika mereka sampai kepada ayah dan telah memberikan gamisnya, ayah pun sudah melihat, Yakub pun sudah melihat, maka mereka sampaikan pesan Yusuf itu kepada Yakub, bahwa mereka diminta untuk menjemput Yakub dan istrinya beserta seluruh keluarga besarnya, istri-istri dan anak-anak saudaranya itu diminta oleh Yusuf untuk datang ke istana dan tinggal bersama mereka. Kemudian setelah saudara-saudara itu menyampaikan amanat Yusuf kepada ayahnya, maka bersiaplah mereka semua untuk berangkat ke negeri Mesir. Dan Yusuf bersama seluruh pasukannya, gubernurnya, rajanya, para pelayannya, semua menyambut kedatangan ayahnya yang bernama Yakub, ibunya dan keluarga besarnya, disambut dan dihormati dengan kehormatan yang luar biasa dan ditempatkan di tempat yang mulia. Sehingga saat itu juga Yusuf pun minta kepada ayah ibunya, wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Dan Yusuf meninggikan kedudukan ayahnya, meminta ayahnya duduk di atas kursi kerajaan bersama ibunya, dan mereka semua saudara-saudaranya itu merebahkan diri dan sujud kepada Yusuf. Maka Yusuf pun berkata kepada ayahnya, ya abati, hada ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqa. Wahai ayahku, inilah rupanya takwil mimpiku, inilah takbir mimpiku yang dulu telah aku sampaikan kepada ayah, dan sesungguhnya Allah telah menjadikan mimpi ini menjadi kenyataan. Kenapa demikian? Karena setelah Yusuf mendudukkan Yakub bersama ibunya di atas kursi kerajaan, ke-11 saudaranya ini merebahkan diri dan sujud kepada Yusuf alaihissalam. Maka Yusuf mengatakan, ini adalah takbir mimpiku yang dulu aku telah sampaikan kepada ayah, bahwa 11 saudaraku yang disimbolkan sebagai bintang, 1 matahari, 1 bulan, itu adalah ayah dan ibunya. Mereka semuanya sujud kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Sahabat yang dirahmati Allah, demikian Allah memuliakan Yusuf yang hidupnya penuh dengan kesengsaraan, dibuang oleh saudara-saudaranya, masuk dalam penjara, kemudian Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya, dan saudara-saudaranya termasuk ayah dan ibunya sujud kepada Yusuf dalam rangka memuliakan dan menghormati Yusuf. Kemudian setelah Yusuf menyampaikan bahwa ini adalah takwil mimpinya, maka dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Itulah
yang disampaikan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Apa yang disampaikan oleh Yusuf dalam doanya? Tuhanku, Engkau telah memberikan kemuliaan kepadaku, Engkau telah memberikan kerajaan ini kepadaku, dan Engkau pula telah memberikan kepadaku tentang ta'wil mimpi. Fatiras samawati wal ard, Engkau pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, Engkau yang telah menjaga kami di dunia dan di akhirat. Karenanya ya Allah, tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin, matikanlah aku sebagai matinya seorang muslim, dan kumpulkanlah aku bersama hamba-hambamu yang soleh. Inilah doa yang telah disampaikan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam ketika segala sesuatunya telah sempurna di hadapan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kerajaan kemewahan diberikan, keluarga dikumpulkan, dan sebagai doa akhirnya adalah Yusuf mohon kepada Allah diwafatkan dalam keadaan muslim dan dikumpulkan bersama hamba-hamba Allah yang soleh. Dari perjalanan hidup Yusuf ini dapatlah kita ambil pelajaran. Di antaranya adalah, pertama, ketika kita bermimpi yang baik, maka mimpi itu dapat kita sampaikan kepada saudara kita ataupun kepada keluarga terdekat kita. Yang kedua, kesabaran dimanapun itu berada pasti akan tetap membawa kepada kebahagiaan. Takwa dan sabar itulah yang menjadi pesan utama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dan yang ketiga adalah bagaimana Yusuf yang saat itu belum sebagai seorang nabi, kemudian dididik oleh Allah dan diangkat sebagai seorang nabi, maka misi utamanya dimanapun dia berada tetap mengedepankan kebenaran dan mengajarkan tauhid kepada siapapun yang ia temui. Ini menjadi pelajaran untuk kita. Ketika kita memang sudah istiqamah berada di jalan Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, maka kewajiban kita mengajak saudara-saudara kita untuk tauhid, li'ila li kalimatillah, hanya menyembah kepada Allah dan memerintahkan yang baik, melarang kepada keburukan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kepada kemunkaran. Tentunya kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik dan mengajak kepada kebaikan dan kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari kisah perjalanannya Nabi Allah Yusuf alaihissalam bersama ayahnya Yakub dan saudara-saudaranya, dapat kita jadikan sebagai pelajaran yang sangat berharga untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.